أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Terkhusus kenikmatan yang begitu agung, begitu besar, Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua kenikmatan iman dan Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita di atas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian kita dikaruniakan dengan memahami pemahaman para salaful ummah, bagaimana mereka memahami, mentelaah, mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan seorang anak Adam di muka bumi ini ataupun kelak pada hari kiamat kecuali dia bisa memahami ajaran Islam dengan sebenar-benarnya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para salaful ummah. Itulah orang-orang yang sukses, itulah orang-orang yang berhasil dalam menjalani kehidupan di dunia yang sangat singkat ini. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita semua di atas agama yang sahih sampai akhir kehidupan kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat maut menjemput nyawa kita masing-masing. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita semua, memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua untuk melanjutkan kajian kita, pelajaran kita kaitannya dengan bab akhlak yang kita ambil dari kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ini adalah satu ataupun sebuah kenikmatan yang begitu agung. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita semua untuk memahami ilmu yang satu ini, kaitannya dengan perkara akhlak mulia. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya seorang muslim ataupun muslimah ketika dia mengaku sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beragama Islam, kemudian dia tidak memiliki dan tidak menghiasi dirinya, lisannya, semua yang dia miliki dari anggota badannya dengan akhlak yang mulia. Celakalah dia. Apa yang kita lakukan pada saat ini tidak lain kecuali kita berusaha untuk menjadi manusia yang betul-betul dimuliakan ataupun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla wal muslimat, ini adalah pertemuan terakhir insyaallah taala kaitannya dengan pasal tentang akhlak mulia, yaitu kejujuran. Beberapa pertemuan telah kita lalui membahas tentang pasal yang ke-9, yaitu kaitannya dengan akhlak mulia, kejujuran. Begitu banyak materi yang kita sampaikan, tidak lain tidak bukan semuanya itu kecuali menunjukkan pentingnya perkara akhlak yang satu ini, yaitu kejujuran. Orang bisa masuk surga ataupun tidak, orang dimasukkan ke dalam neraka ataupun tidak, tolak ukurnya satu adalah bagaimana dia betul-betul
bisa menerapkan akhlak mulia di dalam kehidupan dia sehari-hari, baik hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla ataupun dengan hamba-hambanya. Baiklah kaum muslimin yang melakukan Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita akan membahas tentang kisah-kisah kejujuran yang ditorehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salaf, sebagaimana yang beliau torehkan, yang beliau jelaskan di dalam pasal ke-9 ini tentang kisah-kisah bentuk-bentuk nyata praktek mereka dalam berakhlak mulia, bermuamalah dalam rangka kejujuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kata beliau, qala rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa min amthilati sidqi ar-rafi'ati ma yali atau ma ya'ti. Kata beliau memberikan suatu tema kecil atau subtema di sini dalam pasal yang ke-9. Kata beliau, wa min amthilati sidqi, contoh kisah bentuk nyata, bentuk real kejujuran itu betul-betul telah dipraktekkan oleh para ulama salaf, terutama baginda Nabi kita tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang begitu indah, kata beliau, kisah yang begitu agung untuk kita ambil pelajaran faedahnya agar kita bisa dan mudah untuk mempraktekkan sifat yang mulia ini, yaitu kejujuran. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada, perhatikan di sini kalau Anda memiliki kitab Minhajul Muslim, baik yang terjemahan ataupun yang bahasa Arabnya, Anda akan menemukan beberapa bentuk cerdasnya beliau, yaitu pengarang Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dalam menyusun suatu judul ataupun tema, melakukan suatu penelitian yang begitu rapi, indah dan bagus untuk dipahami ataupun mudah untuk dipahami bagi pembacanya. Beliau tidak mencukupkan menjelaskan secara detail dan gamblang tentang penting macam akhlak-akhlak mulia ataupun bentuk-bentuk kejujuran. Tidak sampai di situ saja. Tapi beliau tutup dengan beberapa poin kaitannya dengan kisah-kisah para ulama yang berhasil menerapkan, mempraktekkan sifat ini, terkhusus sifat jujur ini. Dan sebelum-sebelumnya juga sudah kita ketahui bersama, beliau ketika menjelaskan suatu akhlak mulia, adab, ketika beliau menjelaskan ayat hadis, kemudian keterangan-keterangannya, poin-poinnya, faedah-faedahnya, macam-macamnya, bentuk-bentuknya, kebanyakannya beliau di akhir, sebelum beliau tutup pasal tersebut, subtema tersebut, beliau melampirkan, menyertakan kisah-kisah, ya, kisah-kisah para ulama, dari kisah Nabi SAW yang mempraktikkan akhlak tersebut, kemudian dari kisah-kisah para sahabat yang mempraktikkan akhlak tersebut, begitupun para ulama at-tabi'in dan at-tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Ini menunjukkan kepada kita semua suatu faedah yang besar, yang apabila orang-orang yang cerdas, yang berakal, dari orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mengambil banyak pelajaran di setiap buku-buku para ulama, di setiap karangan-karangan karya tulis ilmiah para ulama Islam. Begitu cerdasnya, begitu pintarnya mereka dalam mengatur kata, dalam mengatur setiap judul ataupun tata bahasanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka. Atau Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua akan keikhlasan mereka dalam
menuntut ilmu agama dan mengajarkannya. Yaitu salah satu tandanya adalah keikhlasan dari seorang menuntut ilmu agama ataupun mengajarkannya adalah berkahnya ilmu yang dia pelajari ataupun yang dia ajarkan. Berkah, berfaedah, dapat dipahami, dan bisa diamalkan. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mengerti akan agamanya dan mengamalkan agamanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semua kelak pada hari kiamat bersama Nabi SAW, bersama para sahabat dan para ulama-ulama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada mereka. Amin ya rabbal alamin.